Oke, welcome back guys to our channel Tata Kita. Nah, sekarang gue sebagai host nih. Sebelumnya gue mau perkenalan diri dulu ya. Nama gue Yohanes Aji Dinar Purnomo. Teman-teman gue bisa panggil gue Aji. Gue sama kayak teman-teman yang lain, teman-teman yang di channel Tata Kita, sama juga dari program studi planologi ITB kampus Cirebon angkatan 2019. Nah, sekarang di channel kita udah kedatangan tamu nih dari Mas ganteng nih. Boleh kenalan dulu nggak Mas? Siapa namanya Mas? Ya dari yang Okay. Mas yang pakai background teknik geofisika nih. Oke, boleh. Kenalin teman-teman, nama aku Haris Satria, dari jurusan Teknik Geofisika ITB kampus Cirebon angkatan 19. Domisili saya Cilacap. Nih, kalau yang satunya lagi siapa nih? Boleh kenalan dulu nggak? Kenalin, nama gue Leo dari Prodi Teknik Fisika kampus Cirebon juga angkatan 2019. Kalau domisili gue di KTP Jakarta, tapi gue asal aslinya Bengkulu, dari Bengkulu. Sekarang juga masih lagi di Bengkulu. Oke, berarti baru pada di rumah semua ya sekarang ya? Ya karena PJJ belum jadi jauh. Nah, oke, sebenarnya sekarang kita mau ngobrol-ngobrol aja sih, mau kepo-kepo soal tadi kan udah disebut ya dari FTTM, fakultas apa nih, nanti kita tanya aja. Nah, so buat teman-teman yang kepo soal FTTM, terutama kampus Cirebon, buat yang pengen masuk, baik itu adik tingkat, kakak tingkat, bahkan mungkin yang pengen pindah, pengen masuk ke FTTM kampus Cirebon, sabi banget ditonton videonya dari awal sampai habis ya. Oke, jangan lupa dulu buat subscribe, terus pencet tombol loncengnya, dan like dan komen ya, jangan lupa. Oke, sebelum ke pertanyaan gue pengen ngucapin sesuatu dulu. Oh boleh. Oke, yang pertama gue pengen ngucapin thank you banget buat Formapi 19 kampus Cirebon, karena dengan adanya ini ya, karena kita sesama angkatan Cirebon, otomatis harapannya bisa memperkuat persaudaraan kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon maaf ya karena dari TGC mungkin sebelum terciptanya room ini ada slow respon atau gimana, karena kesibukan dari kami juga. Terus selanjutnya untuk teman-teman, untuk saya narasumber, saya dan Leo, mungkin sebaiknya jangan dijadikan sampel sebagai anak ITB gitu, khususnya KTM, karena khususnya saya merasa jauh lah dari teman-teman yang memang banyaknya itu mereka orang-orang yang hebat. Nanti jangan sampai ada pikiran di teman-teman, oh anak ITB kok kayak gini ya. Maka gue pengennya, kalau gue pribadi, gue jangan dijadikan sampel lah sebagai anak ITB, khususnya KTM. Itu aja sih dari gue. Oke. Jadi ini lebih sebagai apa? Kayak penggambaran salah satu pengalaman aja ya, pengalaman sebagai mahasiswa ya. Jadi bukan representatif keseluruhan mahasiswanya gitu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ntar setelah ini kita bakal ada video-video lain lagi ya, antara Sapek dan juga TTM nih yang kampus Cirebon. Nah, oke, tadi kita udah kenalan. Terus sekarang, nah pengen tahu nih sebenarnya FTTM itu kepanjangan dari apa sih? Boleh dijawab mungkin Mas Hari atau Mas Leo nih. FTTM kan dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Oh, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ya. Nah, secara umum nih fakultas ini tuh belajar soal apa sih sudah? Kalau menurut gue pribadi, menurut gue FTTM itu ya fakultas yang mempelajari tentang hal-hal yang terkait dengan industri minyak, industri migas dan tambang gitu, dan hal yang terkait dengan ilmu bumi lainnya gitu. Gitu sih gue. Oke, kalau dari Mas Hari gimana nih? Hampir sama sih. Fakultas ini tuh kayak basicnya mempelajari bagaimana cara mengeksploitasi migas dan tambang ya. Tapi kan untuk tahap eksploitasi kan masih ada tahap eksplorasi, eksploitasi, kemudian ada pengfinishingan dari hasil tambang itu sendiri. Makanya di fakultas ini nggak cuma hanya prodi tambang dan minyak, tapi terdapat juga dari teknik dan metodologi. Untuk basic dasar pelajaran ya, yang ada di FTTM ini umumnya ada fisika, ada matematika, ada biologi, dan coding. Itu 4 kuat sih. Mungkin nanti kalau teman-teman minat di metalurgi, kimia juga kuat di sana gitu. Tapi intinya ya kurang lebih ini seperti itu kalau misalnya teman-teman minat. Oke, berarti banyak ya prodi-prodi di FTTM ini. Tadi ada minyak, metalurgi juga, pertambangan. Nah, sebenarnya kalau misalkan berminat buat masuk FTTM ini, kira-kira basicnya nih yang harus kuat apa nih dari SMA nih
yang kira-kira ya minatnya apa dan cocoknya buat masuk ini apa gitu. Misalkan contohnya minatnya apa, misalnya kimia tuh cocoknya ngambil mungkin teknik perminyakan atau gimana gitu. Kalau dari Mas Hari dan Mas Leo gimana? Mungkin dari Mas Leo dulu. Tergantung jurusan sih sebenarnya. Kalau kita udah masuk di FTM, intinya kalau di TPB basic science kayak Viki gitu ya, matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar. Ya selama TPB ya maksudnya bagusin aja nilai. Nanti kalau mau di jurusan, nanti ada memang di jurusan ada yang jadi major. Misalnya kalau di kayak temen gue bilang tadi si Hari, kalau di metalurgi itu lebih ke kimia, kalau di fisika itu lebih ke matematika dan fisikanya gitu. Begitu juga dengan tambang dan minyak gitu, ada basic science yang menjadi major gitu, jadi utama gitu. Oke. Kalau dari Mas Hari gimana nih? Ya lagi-lagi kurang lebih sama. Kalau misalnya udah minat dari SMA ya dari awal ya sebaiknya teman-teman sukai dulu fisika sih yang pertama menurut saya. Fisika berarti ya? Fisika karena ranah yang berkaitan dengan migas dan tambang dominasi yang besar dari fisika. Terus yang kedua matematika juga harus kuat karena kalau harus fisika bagus ya syaratnya matematikanya harus lancar gitu kan. Terus yang ketiga menurut saya geologi kuat juga sih, soalnya banyak dari mapel-mapel geologi yang dijadikan mapel wajib di jurusan itu banyak. Terus yang ketiga coding kan, ini mungkin lebih spesifik ke jurusan saya, coding cukup kuat sih gitu. Karena untuk menginterpretasikan hasil dari eksplorasi data-datanya kan harus ditampilkan juga kan. Itu mulai. Oh iya benar. Gitu aja sih paling. Kalau Oke, untuk makasih. Ya. Untuk gua kan bukan masuk SNPTN ya. Misalnya SNPTN yang dikuatin mana ya tadi ya, berarti matematika, fisika. Oh itu yang buat SNMPTN ya, matematika fisikanya harus kuat ya. Oke, jadi gitu teman-teman, buat yang pengen masuk ke STM ini harus kuat di matematika, harus suka dulu, terus fisika juga dibagusin, dan nanti kalau misalkan suka coding mungkin masuk ke teknik geofisika nih cocok lah ya kalau misalkan pinter-pinter coding gitu. Nah selanjutnya sebenarnya udah sejak kapan sih FTTM kampus Cirebon ya, terutama kampus Cirebon ini ada gitu? Mungkin dari Mas Hari bisa menjawab. Sejarahnya gini, lulusan ITB kan dianggap oleh pemerintah ataupun masyarakat Indonesia itu kan memiliki kualitas yang bagus untuk perubahan teknologi, perubahan ilmu, terus perubahan seni dan lain sebagainya, hampir rata-rata didominasi oleh lulusan ITB. Nah, namun lulusan ITB itu per tahunnya itu nggak banyak, kurang lebih kalau untuk S1 itu kurang lebih 4.000. Sedangkan kalau untuk dipertambah itu kan nggak bisa karena luas kampus ITB Ganesha sebagai pusat itu lebih cuma 30 hektar, koreksi kalau salah. Nah, tapi tetap ada tuntutan gitu kan, sehingga dari ITB mengembangkan multi kampus. Untuk yang pertama 2014 kalau nggak salah ya, itu ITB Kampus Jatinangor didirikan di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kurang lebih luasnya hampir sama 30 hektar. Nah, untuk prodi yang di Jatinangor juga nggak begitu banyak, sehingga didirikan lagi kampus ITB Cirebon pada 2016 dengan prodi dan fakultas PWK, FTI dan FSRD. Dari masing-masing fakultas cuma satu prodi. Nah terus karena sering bertambahnya waktu, terus ada perkembangan kan, FTTM dibuka pada tahun 2019. Jadi kami, aku dan Leo dan kawan-kawan FTTM 19 itu sebagai perintis yang pertama. Nah jurusan pada tahun 2019 itu pertama nih ya? Iya, jurusan 19 itu cuma ada teknik geofisika. Sedangkan kabar baiknya untuk sejak 2020 itu sudah dibuka prodi teknik pertambangan dan teknik perminyakan. Jadi di FTTM Cirebon sejak 2020 udah ada 3 prodi. Seperti itu teman-teman. Oh, jadi 2020 nambah teknik pertambangan dan perminyakan ya. Kalau tahun selanjutnya 2021 nih bakal nambah apa lagi kira-kira, atau sama? Kalau masalah itu di luar kemauan kita ya, kita nggak bisa menebak-nebak. Kalau misalnya tanya itu ke rektorat pun mungkin jawabannya nggak memuaskan. Nah itu di luar kendali kita lah. Misalnya harusnya yang menurut gue yang lebih pantas untuk nambah prodi kan IPWK atau FSRD ya, mungkin dari awal sudah ada di Cirebon lebih awal gitu. Namun nyatanya FTM-nya ditambah itu kayak pertambahan jurusan saya kurang tahu sih.
Oke baik, jadi sejauh ini sudah ada 3 prodi guys, ada teknik geofisika, teknik pertambangan, dan teknik perminyakan buat di STM kampus Cirebon. Oke, nah kalau mau masuknya nih ada jalur apa aja nih? Mungkin dari Mas Leo bisa menjawab. Oh, kalau jalur nih, dulu waktu di angkatan gua ya, yang angkatan 2019 itu FTMC cuma ada 2 jalur ya, lewat SBMPTN dan Mandiri. Kalau yang tahun 2020 ini kayaknya sama. Enggak, tapi ada jalur SNMPTN juga. Kalau yang tahun 2001 ini kayaknya kurang tahu juga dah. Kayak ada juga SNMPTN, SBMPTN Mandiri kayaknya terbuka dah. Soalnya kalau untuk ini bisa berubah-ubah infonya, soalnya makanya harus sering, kalau mau ini harus sering update info juga kan di website LTMPT, dan itu kan Bener. Jadi sejauh ini sudah ada 3 jalur ya buat masuk ke FTM Cirebon ini, bisa dari SBMPTN, dari SNMPTN, dan juga jalur mandiri. Tapi tetap harus selalu update info ya guys, buat pengen jalur masuknya kayak gimana. Oke, nah sekarang nih kalau misalkan udah diterima nih, misalkan udah keterima wis di STM kampus Cirebon, hal yang gak kalah penting adalah soal biaya kuliah ya. Biaya kuliahnya kira-kira kisaran berapa nih biaya kuliah di STM kampus Cirebon nih? Kalau rata-rata, pertanyaan rata-rata aku kurang tahu ya. Cuma lagi-lagi ITB itu kayak mengklasifikasikan pengelolaan UKT gitu kan. Untuk biaya SBMPTN dan SNPTN itu ada kelasnya masing-masing. Kelas 1, 2, 3 sampai 5 kan. Untuk mandiri juga ada kelasnya, tapi range-nya lebih mahal. Itu kalau nggak salah untuk mandiri itu 5 juta, terus 10 juta, kelipatan 5 lah sampai 25. Terus kalau SBMPTN lebih murah ini ya. Kalau untuk UKT yang setahu gue, teman gue yang 25 ada sih. Oh ada ya? Mendapat kelas gitu sih. Ya intinya ya segituan lah, kalau di rata-rata kurang tahu sih. Kalau paling murah berapa nih? Kalau yang non bidik misi berapa? bidik misi itu ada kelas 1 yang 0 rupiah, tapi dia non bidik misi, benar-benar UKT 0, tapi dia bukan bidik misi gitu. Oh, bahkan yang non bidik misi ada yang dapat UKT 0 gitu. Ya, Tapi kalau misalkan keberatan dengan UKT yang diterima kan sudah sesuai kelas-kelasnya ya, bisa mengajukan keringanan lah ya. bisa. Ya. Soalnya waktu kemarin gua pengmas gitu ya, mereka tuh kadang ada kalau anak-anak di daerah gitu ya, kalau ini kan di luar Jawa gitu ya, motivasi buat mereka kuliah tuh rendah banget gitu gue lihat. Memang terus kadang-kadang mereka tuh kalau mau lanjut dengan dikit mereka takutnya biaya gitu. Kalau dibilang ITB belum pernah ada sejarahnya di ITB gitu, mau jurusan apapun di DO karena nggak sanggup membayar biaya kuliah gitu, belum pernah ada sejarah gitu kan. Karena gue bilang ITB pasti memfasilitasi gitu untuk masalah biaya kuliah ini, pasti ada keringanan kan. Lagi pula kalau misal waktu mau daftar ulang itu kan kita diminta surat keterangan penghasilan orang tua gitu. Udah gitu kalau memang masih sesaat nanti ada masih merasa berat, kita kan ada penangguhan, dan ada banyak berbagai macam beasiswa lain gitu. Jadi kalau untuk biaya sih sebenarnya jangan terlalu dipikirin kayaknya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada yang masuk ITB, menurut saya nggak usah khawatir lah untuk masalah biaya, karena mungkin bunyinya UKT ITB tuh paling mahal ya, kelasnya tergolong mahal lah gitu. Tapi kenyataannya yang dapat bidik misi itu banyak banget. Yang dapat UKT 0 dan murah 2, sekian itu juga banyak banget. Ininya kalau nggak salah dari cutting dulu ada yang pernah cerita yang dapat UKT di atas 10 tuh nggak lebih dari 40%. Intinya ya nggak begitu mahal kan. Terus juga ada nih teman aku yang dari Cilacap juga, itu dia dapat bidik misi, terus dapat beasiswa makan juga kan, di ITB ada ya. Oh iya benar, ada ya. Jadi untuk bidik misi juga dibayar kan, di samping asrama gratis, terus UKT gratis, terus dibayar, terus ada beasiswa makan. Kalau memang teman-teman pintar gitu ya nggak masalah sih untuk masalah biayanya, nggak usah khawatir gitu. Terus juga dari alumni ITB kan banyak yang sukses ya, menurut saya sukses secara beasiswa itu ya. Secara biaya gajinya gede-gede mungkin ya. Jadi untuk sebagai investor beasiswa juga banyak kan di. Nah itu guys, jadi kalau masalah biaya kalian jangan takut buat masuk ITB, karena kenyataannya
banyak yang UKT-nya tuh di bawah 10 juta. Bahkan ITB pun menjamin kalau misalkan masalah biaya itu tidak akan membuat Anda di DO dari ITB gitu. Jadi tetaplah berusaha kalau ingin masuk ITB, dan pasti ada jalan keluar terkait masalah biaya ini gitu. Nah, kita udah ngomongin soal biaya, sekarang soal kuliahnya gimana nih waktu offline kemarin dulu? Jadi teman-teman, untuk yang belum tahu, karena kampus ITB ini masih dalam proses pembangunan, jadi kita kuliah di kampus Jatinangor ya. Di Jatinangor karena murid FTTM Cirebon nggak terlalu banyak, sekitar 30-an lah ya, sehingga satu kelas. Nah, muridnya sedikit, mungkin dari kita lebih fokus itu ya, dari dosen juga lebih perhatian ke kami gitu. Kalau untuk kualitas dosen di Cirebon ini, menurut saya bagus-bagus banget lah. Untuk mantan rektor aja, Pak Nanang ya, dari Teknik Fisika ITB juga lebih memilih ngajar di Cirebon gitu. Profesornya banyak sih kalau misalnya bakal milih Cirebon. Intinya, terus itu dari sisi dosen. Kalau dari sisi teman-teman, kalau dibilang mahasiswa kampus Cirebon apa ya, kredibilitas dan pola pikirnya kurang, menurut saya nggak juga. Banyak yang di luar ekspektasi saya lah. Ada dugaan Cirebon mungkin kurang pintar atau gimana, tapi nyatanya rata-rata dari nilai di jurusan saya dengan di Ganesha juga relatif sama, enggak juga. Terus juga untuk keaktifan kan kadang ada kelas yang di Gadung dan desa, itu juga kalau menurut saya pribadi lebih aktif yang di Cirebon sih kalau saya. Jadi ya kualitasnya sama sih kesimpulannya menurut saya. Sama-sama temennya bagus-bagus, pola pikirnya bagus, dari dosennya juga sangat-sangat oke banget lah. Terus untuk keaktifan dan lain sebagainya juga sama-sama kuat sih, gitu. Oke, jadi kalau buat kuliah ini santai aja. Jadi mau yang Cirebon atau Ganesha itu sebenarnya sama-sama aja, mirip-mirip. Dosennya juga sama, banyak yang berkualitas. Bahkan karena di Cirebon ini cuman sedikit ya mahasiswanya, jadi dosennya bisa lebih fokus mengajar kalian nanti. Nah gitu ya. Nah sekarang mau tanya nih, kenapa milih FTTM Cirebon nih? Dari Mas Leo dulu coba. Dan coba ceritain gimana masuknya ke FTTM Cirebon nih, lewat jalur apa gitu. Terus gimana pengalamannya Dulu masuk tahun 2019 dulu kan SBMPTN. SNMPTN gue nggak terima, gue SBMPTN, gue emang pengen ngambil ITB gitu kan. Awalnya gue emang pengen ITB tapi nggak ada niat buat FMC atau TG gitu. Tapi gue minatnya ke stay karena gue pengen masuk elektro atau enggak IF atau enggak ya STI gitu. Nah, cuman waktu bila UTBK gue keluar, gue ngerasa kayak ragu mau ngambil stay gitu. Soalnya dulu gue ikut inten gitu. Nah, direkomendasikannya nggak boleh ITB dua-duanya, jadi harus salah satu milih. Kalau misalnya pilihan pertama gue stay ITB, pilihan kedua nggak boleh lagi FTTMC gitu. Harus univ lain. Ya padahal gue nggak mau, maksudnya gue pengen masuk ITB di tahun pertama gue gitu. Kalau misalnya tahun kedua gue kuliah dulu, nanti biasanya ya lama lagi pasti udah ngapain gitu, saya udah malas lah ikut SBMPTN lagi gitu. Jadi ya udah gue masukin FTTMC di pertama gitu. Terus karena gue lihat juga di FTTMC itu kan TG, di antara semua jurusan FTM yang menurut gue sebenarnya yang ada korelasi dengan jurusan-jurusan yang ada di stay yang gue pengen itu TG. Contoh misalnya di TG juga belajar tentang instrumentasi, tentang hal-hal yang terkait dengan fisika listrik gitu. Terus juga informatika. Di TG juga belajar coding walaupun nggak seintensif dan sedalam ini IF dan STI gitu. Kan kalau di IF kan tuh codingnya lebih parah, misalnya lebih kompleks lah itu. Kalau di TG kan kita cuman untuk memvisualisasikan data aja gitu. Kalau di IF kan benar-benar belajar tentang full stack end stack, gue kurang paham juga gitu kan. Tapi ya udahlah, semoga di TG ada intinya ada korelasinya sama cita-cita awal gue gitu. Jadi gue milih FTMC dan gue keterima gitu. Oke. Ya, seperti itu ya kalau dari Mas Leo. Kalau sekarang dari Mas Hari gimana nih? Oke, panjang sih ceritanya. Jadi dulu pas, karena sekolahku tuh dulu di pusat tapi pusat Cilacap lah, lumayan ramai. Nah itu dimana dekat banget gitu dengan Pertamina RU 4 Cilacap. Nah, FYI Pertamina RU 4 Cilacap ini adalah Pertamina terbesar ya di Indonesia. Jadi dari segi fasilitas dan lain sebagainya saya ngerasa tertarik gitu kan. Jadi sejak awal SMA saya udah netapin FTTM sebagai goals gue setelah lulus gitu kan.
Nah tapi pas SNPTN karena gue bukan orang yang rajin dan pintar, gue bukan gagal tapi nggak dapet kuota SNPTN karena ya cuma berangan-angan doang gitu, X-nya nggak ada. Nah setelah gue nggak dapet kuota SNPTN, gue baru sadar banget sih, terus gue berjuang keras lah untuk belajar sehingga dari nilai PK muncul ada optimis lah untuk masuk ITB. Nah tapi pas mau input itu ada pas searching STM tuh ada apa ya, Cirebon dan Ganesha kan. Nah karena emang gue dulu minatnya pertambangan kalau nggak geofisika. Nah menimbang-nimbang di Cirebon cuma ada geofisika, terus ada faktor lain juga lah yang menurut gue tuh lebih menguntungkan ambil di Cirebon. Seperti apa? Contohnya kayak di teknik geofisika sendiri kan kata dari dosennya tuh lebih dikonsentrasiin untuk eksplorasi sumber daya migas ya di offshore gitu kan. Sedangkan offshore tuh menurut gua ya pengen banget gue pengen kerja di offshore gitu. Makanya dan lain banyak sih kompleks alasan akhirnya milih Cirebon, sehingga gue intinya Cirebon gitu, dan Cirebon. Oke, jadi seperti itu kisah-kisahnya guys. Jadi ada yang awalnya sebenarnya nggak pengen masuk ke tekniknya, tapi karena ada korelasinya dikit-dikit tadi dengan informatika, jadi akhirnya bisa enjoy dengan perkuliahannya. Terus ada yang emang dari awal udah tertarik banget dengan soal pertambangan dan perminyakan kayak gini. Nah sebenarnya ketika ini kan angkatan pertama ya, sebenarnya pengen tahu sih perasaannya sebagai angkatan pertama tuh kayak gimana gitu. Mungkin bisa dari Mas Leo dulu, kayak gimana nih perasaannya sebagai angkatan pertama dari FTTM Cirebon nih? Sebenarnya kalau sebagai angkatan pertama tuh ada keluh kesahnya sendiri, ada senang, ada susahnya juga gitu. Ada kebanggaan, ada ini juga. Kalau kebanggaan sih kan sebagai angkatan pertama, artinya kan gue perintis gitu kan, gue yang membangun gitu sama temen-temen gue angkatan gue ini. Dalam keberjalannya nanti kalau misalnya emang TGC ini jadi berhasil gitu, kan itu ada kebanggaan gitu kan di angkatan gue gitu, karena udah berhasil berjuang bareng-bareng ngebangun yang GC yang dulu nggak dikenal gitu kan, nggak tahu ini gimana, terus jadi bagus gitu dan kenal banyak gitu kan, pasti ada suatu kebanggaan yang besar gitu di angkatan gua gitu. Kan angkatan pertama, jadi kita kan nggak punya cutting, walaupun ada cutting juga di Ganesha, tapi waktu gua TPB memang jarang banget cutting dari Ganesha tuh datang gitu, jadi yang ngerasa sendiri lah gitu. TG merasa ya, apalagi FTTM kan budayanya kayak gitu, agak beda dengan fakultas lain, jadi gue merasa kayak terisolir di kampus Cirebon itu sih gue. Oke, jadi karena angkatan pertama jadi nggak ada cutting juga ya gitu. Dia merasa kesepian. Kalau dari Mas Heri gimana nih? Pertanyaannya rasanya gitu ya? Iya. Menurut aku sih rasanya ya campur lah, ada senangnya, ada sedihnya gitu ya. Untuk senangnya kayak dari kita tuh dituntut untuk effort lebih gitu kan, karena untuk membentuk himpunan juga kan. Nah kalau misalnya himpunan ini jadi gitu bagus, itu suatu saat lah kalau misalnya udah lulus jadi alumni, udah tua, terus kita main ke kampus Cirebon kan pasti ada rasa bangga tersendiri gitu kan, kita dulu yang merintis. Itu yang pertama. Yang kedua sedihnya tadi seperti yang disampaikan Leo sih kan, kita nggak ada cutting, dan budaya di FTTM tuh kalau misalnya belum gabung ke dalam himpunan belum dianggap sebagai keluarga, jadi memang ada senioritasnya juga lumayan ada kan ya, sehingga interaksinya tuh menjadi kurang gitu. Untuk tes TPB juga ya, untuk nyari tutor dan lain sebagainya ada kesulitan. Untuk kunjungan dari FTTM di Ganesha juga nggak terlalu banyak dulu sih pas TPB, tapi setelah berhimpun sudah interaksinya udah kuat banget sih, udah deket banget sama Ganesha. Oh seperti itu. Nah jadi penasaran nih, kalau misalkan hubungannya sama teman-teman yang di Ganesha ini kayak gimana? Apakah sering adain pertemuan gitu ya? Ini dalam ranah ini ya, berhimpun ya, bukan nama fakultas lagi tapi nama jurusannya. Menurut aku sih hampir pasti setiap minggu ada interaksi, entah itu rapat apa, agenda apa, itu pasti ada. Kalau menurutku sih udah, kalau yang aku rasa sih udah hampir mengenal lah semua. Ya nggak semua sih, cuma banyak lah gitu. Untuk angkatan 19, 18, 17
untuk teknik geofisika di Ganesha juga banyak yang aku kenal sih. Sehingga kalau aku simpulin ya lumayan udah terjalin hubungan dan interaksi yang kuat sih. Sehingga sekarang yang dirasa tuh bangga gitu, senang, happy gitu lah. Oke. Gitu sih. Ya dulu juga happy, senang, cuma ada pertambahan rasa itu sekarang sih. Gitu sih. Oke, sekarang kalau dari Mas Leo gimana nih Mas? Sama sih kayak yang sampaikan dari Ari. Dulu waktu TPB itu memang jarang ada kunjungan guys. Dan dari cutting TG sendiri itu juga jarang. Tapi semenjak masuk semester 3 ini udah masuk jurusan, setelah selesai kaderisasi terus masuk jurusan, terasa gitu kalau di jurusan di himpunan itu keakraban antara satu angkatan itu deket banget gitu, solidaritasnya terasa kayak dibilang Mas Ari tadi. Tiap minggu tuh pasti selalu ada gitu agenda atau forum atau rapat apa gitu, pasti intinya selalu ada interaksi gitu. Apalagi kan online gini ngebuat kita mau interaksi kapan aja bisa gitu kan, mau di mana aja dan kapan aja, nggak perlu ngatur-ngatur, nggak perlu ribet gitu kalau mau ngatur jadwal mau interaksi gitu. Jadi setelah masuk himpunan ya, kalau di jurusan aku tuh keluarganya erat banget sih kalau menurutku sih, dan Mantap. saling rasa menghargai dari tingkat yang lebih muda juga sangat tinggi sih. Sedikit cerita, kemarin aku jadi moderator LPJ Tera ya yang tahun ini. Terus karena aku moderator pertama dalam hidup ya, masih banyak kesalahan. Nah pas salah itu dari 150 peserta itu benar-benar nge-respect banget lah, nggak ada yang nyalahkan, nggak ada yang pasang ekspresi aneh gitu. Intinya benar-benar merasa gimana ya, kayak terharu gitulah. Rangkul ya, merasa terangkul lah ya. Hal-hal kecil kayak gini benar-benar banyak sih yang mungkin menunjukkan solidaritas kekeluargaan itu kerat di jurusan sih, khususnya FTTM ya, hampir semua jurusan di FTTM erat sih. Iya, solid. Dengar juga kabarnya FTTM ini pada solid gitu dibanding jurusan-jurusan yang lain bahkan. Nah gitu guys, jadi buat hubungan dengan Ganesha nggak usah khawatir, tetap ada hubungan yang baik, dan bahkan tadi katanya bahkan setiap minggu ada ketemuan, jadi buat koneksi dengan Ganesha juga tetap terjaga seperti itu. Nah mau tanya lagi nih, kita masih mau ngobrol-ngobrol terkait keresahan yang dialami gitu ketika awal masuk, kan juga dengar kampusnya belum ada gitu, terus nanti gimana fasilitasnya, sebenarnya apa sih keresahan yang dialami gitu ketika awal masuk? Boleh dari Mas Leo dulu Mas. Kalau keresahan sih masuk tuh banyak sih. Satu, takut juga kan ini angkatan pertama, terus juga kampus belum ada, kayak ragu lah gitu. Tapi pas kuliah gitu ngeliat sebenarnya sama aja gitu, dosen yang ngajar juga dari Ganesha gitu kan. Tapi kalau yang menjadi keresahan itu soal kepindahan itu. Okay. Ditempatkan maksudnya ya itu selalu jadi topik utama gitu kalau menurut gua, masalah kepindahan gitu. Itu menjadi satu keresahan terbesar gitu sebagai angkatan pertama di FTMC. Selain itu keresahan lain yang gua rasakan itu kalau kita mau ikut kegiatan ke Ganesha itu capeknya luar biasa gue. Oh iya, transport ya Mas. Soalnya transport, waktu juga gitu kan. Soalnya abis 1 jam di jalan, bikin capek doang di jalan. Soalnya dulu gue semester 2 juga pernah gitu aktif Ganesha, mau ikut kader unit, tapi gue keluar akhirnya unit sama teman gue sekelas gitu kan, ikut unit ke Ganesha. Tiap hari Minggu unitnya kadernya, Seninnya kita udah kelas pagi kalkulus, jadi aduh capek banget, makanya sering skip kelas gitu jadi kan, gitu sih. Kalau mau keresahannya paling itu apa tuh, mau ikut kegiatan gitu. Sekarang kegiatan kayak gitu sebagian besar terpusatnya di Ganesha gitu, kayak gue mau ikut unit ini kan cuma ada di Ganesha. Memang transportasi dan jaraknya selalu jadi kendala bagi anak-anak multi kampus. Oke, sekarang kalau dari Mas Hari gimana Mas? Keresahannya dari Mas Hari ini seperti apa? Oke, jadi kalau aku mungkin rada beda ya sama Leo ya. Kalau untuk masalah kepindahan, jujur aku udah sekarang nggak rasa ya, karena untuk kepindahan sendiri pasti aku percaya sih dari pihak kita pasti menyiapkan yang terbaik untuk dari segi fasilitas, pengajar dan sebagainya. Untuk segera akreditasi aku nggak khawatir sekarang, karena apa? Karena kalau misalnya kerja nanti akreditasi penting sih, cuma semoga bukan bagian dari kesombongannya. Tapi kalau udah ada cap gajah gitu ya, terus ada testimoni dari dosen yang mungkin sangat berkualitas ya,
profesor juga ada yang mantan rektor, terus pokoknya kualitasnya bagus lah kalau di segi dosen, sehingga kalau untuk akreditasi dan pekerjaan saya nggak khawatir sih. Terus untuk masalah keaktifan organisasi itu Ganesha, aku bukan jadi masalah juga kalau menurut aku, karena aku pribadi suka yang apa ya, kayak traveling gitu, bukan traveling sih, motoran terus lihat sekeliling gitu ya. Itu aku menikmati sih, sehingga nggak jadi masalah sih. Kalau aku beda dengan Leo. Kalau Leo kan aktif ke organisasi di Ganesha. Kalau aku ke Ganesha sering cuma untuk minta belajar bareng gitu sama anak Ganesha yang dari Cilacap gitu. Lumayan rutin sih dulu belajar bareng perpus di sana gitu. Terus paling kalau ada keresahan dulu satu, pas masih awal masuk, aku takut masa FTTM Cirebon 19 ini dari kualitas orangnya ya, dari segi lagi-lagi kayak akademik, pola pikir, kredibilitas dan lain sebagainya kurang gitu dalam Ganesha. Aku khawatir itu. Tapi setelah hampir 2 tahun menjalani, rasa khawatir itu udah nggak ada. Dan aku percaya dan merasakan banget teman-teman dari FTTM 19 udah sangat keren-keren banget lah gitu. Udah cerdas gitu, aktif, pola pikirnya bagus, public speaking-nya oke. Terus respect-nya juga gede lah, pokoknya oke banget. Itu aja sih paling dari aku. Oke, sebenarnya aku juga mau sharing nih ya. Soal keresahan sebenarnya nggak jauh beda sama teman-teman yang lain, dari sama Mas Leo dan Mas Hari ini. Sebenarnya kekhawatiran, keresahan anak-anak multi kampus tuh yang Cirebon ya, terutama yang nggak jauh beda nih soal kepindahan ke Cirebon itu. Terus soal akreditasi, fasilitas, dan juga jarak kalau misalkan mau aktif di organisasi gitu. Tapi sebenarnya setelah menjalani kehidupan, setelah menjalani perkuliahan, sebenarnya nggak perlu ada hal yang dikhawatirkan gitu, karena soal kepindahan sendiri ITB pasti mematangkan benar-benar ya soal kepindahan ini. Nanti juga fasilitasnya di sana seperti apa pasti juga sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak ITB, akreditasi juga. Terlebih karena kita berada di satu payung nama ITB kan, jadi pasti itu bukan suatu hal yang untuk dikhawatirkan lah ya. Jadi ya sih masih menjadi PR ya untuk mahasiswa Cirebon, khususnya itu kayak organisasi di Cirebon, karena masih awal banget itu belum hidup gitulah, intinya seperti itu. Jadi banyak dari kita tuh ke Ganesha organisasinya gitu, menggunakan bis ITB yang gratis. Oke, lanjut ya. Jadi tadi udah nyambung lagi sama yang tadi gue bilang soal ya keaktifan juga mahasiswanya. Sebenarnya repot juga kalau misalkan kita mau aktif unit, aktif organisasi di kampus pusat ya, di Bandung, di Ganesha, karena harus mungkin ada beberapa yang lelah soal jarak yang jauh. Tapi ternyata sebenarnya di kampus kita sendiri di Cirebon juga ada kemahasiswaan, ada unit sendiri yang bisa kita ikuti. Ya mungkin memang belum banyak karena masih awal-awal juga, masih berjalan beberapa tahun, tapi nanti pasti ke depan bakalan banyak unit-unit lain yang bakal terintis juga. Mengingat juga makin tambahnya mahasiswa yang masuk ke kampus Cirebon, juga pasti nanti bakal ada unit-unit baru yang sesuai dengan minat dan bakat setelah mahasiswa. Terus juga untuk kegiatan-kegiatan sudah mulai banyak juga. Ada KM ITB, Karisden Multi Kampus, yang sudah mengadakan banyak acara, seperti misalnya kemarin ada lokal teras ya dari Karisden Multi Kampus itu soal Jatinangor. Ya sebenarnya banyak, jadi tidak perlu dikhawatirkan itu. Sebenarnya kalau untuk akreditasi kan itu jadi takut juga, tapi semenjak semester 3 ini gue mikir gini, sebenarnya untuk akreditasi nggak usah takut. Soalnya kenapa? Bukan akreditasi penting, memang penting, tapi bukan yang utama gitu, dalam terutama kalau udah masuk ke dunia kerja gitu. Karena di dunia kerja itu lebih ke karena skill kita gitu, apa yang kita bisa lakukan gitu, kita nguasain bidang apa gitu. Kan kalau diwawancara kan percuma juga, misalnya kalau dapat akreditasi bagus tapi saat di wawancara kerja ternyata dia nggak bisa menjawab, ternyata dia nggak menguasai apa yang jadi bidang dia gitu. Ya bener ya. Jadi nggak usah takut lah gitu. Oke. Nah jadi itu guys, jadi akreditasi itu memang penting, tapi bukanlah yang utama. Yang utama adalah bakat diri gitu, seperti tadi yang udah dibilang, kemampuan dalam berbicara, public speaking dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, selama aku berkuliah ini, sebenarnya kalau masalah akreditasi sebenarnya memang bukanlah satu hal yang dikhawatirkan, karena ujung-ujungnya kita pun kuliah materinya sama,
mata kuliahnya sama, dosennya juga sama, terus juga soal ujiannya sama. Jadi kurang lebih memang sama gitu dengan yang di kampus pusat, kampus Ganesha gitu untuk yang Cirebon ya sekarang. Nah oke, tadi kita udah ngobrolin soal keresahan ya, akreditasi, fasilitas dan sebagainya. Nah sekarang mau nanya nih, kira-kira hal apa yang bisa didapetin nih di STTM Cirebon tapi nggak dapet di STTM Ganesha gitu, dan sebaliknya gimana gitu, keuntungannya lah, keuntungan masing-masing. Kalau misalkan di STTM Ganesha apa yang bisa didapat, terus kalau misalkan di STTM Cirebon apa yang bisa didapat. Mungkin boleh dari Mas Hari dulu. Oke, tadi kan gue udah bilang bahwa untuk spesifikasi jurusan menurut aku sih Cirebon lebih unggul karena untuk eksplorasi di bidang offshore itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau misalnya nanti bakal jadi pindah ke Cirebon, kayak ngerasa ini aja sih, kayak apa ya, terus misalnya kita pindah ke Cirebon kan gedungnya gedung Cirebon, terus kita datang tuh kayak ngerasa benar-benar apa ya, bukan berkuasa, kata yang lebih tepat juga. Kayak gedung-gedung kita tuh kayak ini kayak milik kita semua gitu loh, maksudnya yang punya tuh nggak begitu ramai, jadi lebih enjoy aja sih kalau misalnya pindah ke Cirebon, terus masanya nggak terlalu Iya, banyak, berasa kayak seperti rumah rasa ya dengan memilikinya kampus tuh sendiri. lebih gitu yang Iya. kedua ya. Terus kalau yang ketiga kan kebanyakan pas kemarin TBB di Jatinangor tuh kan kita di asrama yang TBB. Nah itu kalau nggak salah kita setiap pasti entah hari apa gitu, di setiap minggu pasti ada kayak acara di GOR gitu ya, kita main futsal bareng, main tenis bareng. Itu kalau malam-malam itu kayak fasilitasnya tuh kayak kita yang megang gitu loh, kan asik lah, kita pernah belajar terus malam-malamnya kita main bola bareng sama anak TI, anak Sapel, TM gitu kan. Asik sih ya, di Ganesha kayaknya nggak mungkin ada gitu kayak gitu. Iya. Itu sih. Di Ganesha pada ambis. Iya, Belajar bareng adanya. iya. Terus Tapi mungkin kalau- ini kalau apa lagi? kemarin kan TBB di Jatinangor ya, jadi FYI kampus ITB Jatinangor itu dekat banget sama Unpad ya, Unpad, kampus Nah, Unpad yang iya, utama. benar. Nah itu cuma dipisahin sama jalan, terus sebelah kanannya dekat banget sama Ikopin, ikatan dinas koperasi, sebelahnya lagi dekat sama IPDN yang utama juga. Iya, IPDN. Nah, jadi nuansa buat apa ya, atmosfernya tuh akademik banget. Kalau misalnya kita makan ke kafe ke apa gitu, pasti banyak lah dari teman-teman Unpad kopi gitu kayak lagi belajar. Jadi dapat sih, maksudnya nuansa belajarnya, nuansa ambisnya gitu kayaknya ada sih. Mungkin kalau di Ganesha mungkin ada ya, cuma jarak antar kampus kan masih jauh-jauh banget ya. Mungkin ada tapi nggak segede di Jatinangor. Dan mungkin kalau tetangga ITB Bandung kan bukan apa ya, nggak terlalu favorit seperti Unpad gitu. Kalau ITB, Unpad, IPDN kan kesannya Iya, masih favorit ya. sangat diminati gitu kan, favorit. Kurangnya fasilitas organisasi yang nggak sebegitu beragam seperti Ganesha. Ganesha kan ramai banget. Kampus Ganesha itu kalau sampai malam 11 malam pun masih ramai gitu, karena keaktifan dari organisasinya. Itu yang kita nggak dapat di Cirebon. Tapi kalau adanya offline ini ya sama sih, yang rasanya masih sama sih. Maksudnya kita bisa ikut organisasi melalui offline ini kan kesempatannya sama gitu kan. Boleh kalau dari Mas Leo gimana nih Mas? Keuntungan yang bisa didapat dari STTM Cirebon nih yang nggak bisa didapat di Ganesha. Mungkin juga sebaliknya gimana gitu? Kalau keuntungan solidaritas, soalnya gue ngerasa seandainya gue keterima di Ganesha nih, seandainya gue memposisikan sebagai anak Ganesha, mungkin gue bakal jadi yang kayak lebih individualis gitu, kayak nggak terlalu ya, paling main sama kelompok circle gue lebih fokus ke, mungkin gue bakal lebih jadi individualis gitu kan, kayak anak ambis gitu, nggak bakal terlalu merhatiin sosial gitu kalau seandainya gue terima Ganesha gitu kan. Terus keuntungan kedua itu menurut gue selain solidaritas itu, mungkin keuntungan sebagai anak di kampus Cirebon ini, gue bukan paling itu sih, gue nggak apa ya, bingung juga jelasin apa ya, pokoknya solidaritas aja intinya. Gue jadi solidaritas ya. Gue jadi bukan jadi orang individualis, gue nggak jadi orang yang apatis gitu. Gue merasa jadi punya keluarga kan, cuma satu kelas cuma 36 ya, keluarganya juga bakal terasa. Kalau gue
Kalau kerugian sih paling itu tadi fasilitas kegiatan kemahasiswaan gitu. Kan misalnya setiap orang kan pasti punya minat dan yang dia pengen kembangkan gitu. Nah kadang karena di Jatinangor itu belum ada banyak gitu kan unit dan kegiatan kemahasiswaan. Iya. Akhirnya mau nggak mau ke Ganesha gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mahasiswa yang paling ITB itu mahasiswa yang mana sih? Mahasiswa yang Cirebon, Ganesha atau Jatinangor? Nah, Oke, paling ITB yang mana? Jawaban subjektif aku mahasiswa Cirebon. Karena apa? Karena kita merasakan fasilitas dari 3 kampus ini. Misalnya kita TPB di Jatinangor. 1 tahun kita di Jatinangor tuh kita hafal betul lah semua fasilitas di Jatinangor, kita merasakan. Iya, bener. Terus kita aktif setiap minggu hampir 2-3 kali ke Ganesha. Ganesha pun aku hafal sih gedung-gedung fakultas, gedung jurusan, perpustakaan, tempat makan, kos teman-teman dan lain sebagainya. Kita merasakan. Terus kalau misalnya kita pindah ke Cirebon, kita merasakan fasilitas yang beda lagi, lebih lagi gitu. Intinya kita merasakan 3 kampus itu. Itu keuntungan mahasiswa Cirebon. Oke, Kedua, kalau teman-teman kepengen tahu, kalau bilangnya anak FTTM keluarganya kerat, maksudnya apa sih? Maksudnya misalnya kita ada kelas nih, terus dari misalnya Leo udah ada kelas 2 menit sampai 5 menit kok belum ada, itu pasti ditelepon sama anak-anak 31, 32 ini ya. Pasti ada yang ngehubungin. Kalau misalnya WA nggak diangkat, kita pakai telepon pulsa. Kalau pulsa nggak diangkat, kita pakai option telepon orang tua. Itu yang terjadi kayak gitu. Itu kebetulan yang pertama. Yang kedua, dari 32 ini kan nggak semuanya jago, maksudnya nggak rajin, nggak cerdas semuanya kan. Pasti ada yang akademinya mungkin di bawah rata-rata. Iya. Nah, dari saking erat keluarganya, kita menciptakan kelompok belajar gitu. Ini orang yang pinter-pinter ditunjuk. Nanti 4 atau 5 orang ini ada di kepasan kamu harus bertanggung jawab. Ini pokoknya harus paham ini, harus UTS harus lulus terus dan sebagainya. Intinya sampai sedetail itu gitu. Sampai segitunya ya. Ya yang dianggap di bawah rata-rata benar-benar diperhatikan gitu. Luar biasa sekali memang. Keluarganya sangat luar biasa, sangat jempolan sekali ya. Itu kalau misalkan kalian kuliah di Cirebon ya. Jadi tadi oke, udah mendengar juga pendapat dari Mas Hari ya, yang sangat memberikan insight baru. Bahkan kalau misalkan bisa dibilang mahasiswa ITB Cirebon itu mahasiswa yang paling ITB karena dapat pengalaman dari 3 kampus kali. Oke, dan juga tadi udah disinggung soal keluargaan yang memang sangat erat banget, bahkan sampai yang akademik pun yang mungkin agak ketinggalan sangat diperhatikan oleh teman-temannya. Dan bahkan tadi soal kuliah juga kalau misalkan telat sampai telepon ya. Jadi soal solidaritas ini benar-benar erat banget. Ya, aku pun juga kayak gitu di SHPK juga merasa sangat bonding sama teman-teman yang lain gitu. Nah, sekarang mau tanya nih dari Mas Hari dan juga Mas Leo, satu kata Mas yang mewakili STM Cirebon. Boleh dari Mas Leo dulu gimana? Kalau gue sih keluarga. Oke, kalau Mas Hari gimana? Sama sih, keluarga. Oh, sama. Jawabannya dua-duanya bahkan sama, keluarga. Ininya. Tapi kalau satu kata kan ambilnya keluarga sih. Oke, keluarga yang erat dan satu kata di keluarga. Jadi bahkan dua-duanya pun menjawab keluarga. Jadi memang kekeluargaan ini sangat erat gitu. Itu untuk STM Cirebon. Nah, kan tadi kita udah cerita-cerita soal kuliahan, soal soal akademik. Nah, kalau misalkan pengalaman sendiri Mas, pengalaman yang paling berkesan sebagai mahasiswa STM Cirebon ini ada nggak? Kira-kira pengalaman apa nih? Boleh yang lucu, boleh yang kocak lah, boleh yang serius lah, boleh yang mengecewakan lah, apapun boleh. Dari Mas Hari dulu. Lu dulu boleh, Le? Gua belum bikin. Oke, Mas Leo mungkin udah ada nih. Gimana Mas? Beberapa pengalaman tuh maksudnya beberapa gitu kan, 1-2 gitu yang lucu dan berkesan gitu atau gimana? Iya, boleh. Waktu semester 1 gue tuh orangnya demot buat kuliah gitu. Ke kelas rasanya mager gitu kan, karena pengen masuk stay gitu. Oke, pengalaman yang lucu itu gue sering diusir di kelas nih. Oh iya. Jadi dulu tuh kan gue juga gak mikir itu Panana ya, dosen kampus gitu kan. Jadi gue sama teman sekamar gue tuh telat, si Anip masuk. Nah, selang 1 menit 2 menit gue masuk, tapi si Anip diterima, gue disuruh keluar. Dosen gue kan. Tapi si Fadil ini kayak kadang rada beda.
pengen tidur lebih awal, nanti bangun pagi jam 2 jam 3. Nah, gue tidur nih di atas jam 12. Nah, baru beberapa menit merem, itu alarm bunyi kan. Si Fadil tidurnya lebih awal. Nah, anehnya tuh dia hampir nggak pernah bangun gitu. Nah, itu lama banget, maksudnya alarmnya Jadi percuma ya pasang alarm kan nggak bangun gitu. itu setahun hampir. Ya jadi gini, kalau budaya nggak tahu di Sapak ada atau enggak. Oh gimana? TTM tuh kalau misalnya ada kuis ya. Kuis itu kalau yang belum tahu itu kayak ulangan gitu ya. Iya, Itu porsinya ada buat IP nanti buat teks 10% atau 15% itu kan. Intinya Iya nih buat kalau teman-teman misalnya- yang ya masih SMA nih. Jadi Iya. kuis tuh bukan kayak kuis di SMA, jadi kuis tuh beneran kayak ulangan, bahkan ada Iya. porsinya ya buat dimasuk di indeks gitu. Jadi harus Nah. bener-bener walaupun namanya kuis gitu. Nah lanjut gimana nih Mas? Jadi kuis itu bisa per bab, sedangkan satu semester 5 bab, 4 bab gitu. Jadi kalau misalnya kuisnya jam 10, misalnya kuis kalkulus nih jam 10, jam paginya ada nih kimia, pasti hampir setengah dari kelas RTTM nih skip semua. Itu Oh, iya. karena alasan yang pertama mungkin malamnya begadang sampai jam 3, jam 2, atau mungkin paginya pengen belajar sendiri di kos, jadi pada cabut. Nah kan untuk kalau di kuliah ini ya, itu ada porsi bolosnya teman-teman. Kalau misalnya di SMA kan, kalau ada yang nggak berangkat sama bu gurunya diomelin, ya kamu kenapa kemarin nggak berangkat? Dan sebagainya. Iya, iya, Tapi iya. kalau di kuliah tuh dikasih porsi berapa persen gitu, kamu boleh cabut, bolos ini bukan surat-suratan nggak jelas, pokoknya pakai simbol aja lah bolos gitu kan. Daripada ribet surat-surat kadang nggak diterima gitu kan. Bolos tuh 3 sampai berapa lah, 3 atau maksimal 4 kayaknya 80%. satu semester gitu ya Le? Dia kehadiran minimum 80% gitu. Ya kehadiran minimum 80% gitu. Tapi ada juga sih dosen-dosen yang nggak terlalu mentingin kehadiran itu. Karena itu kalkulus nih ya. Gue semester 2 itu, gue tuh baru setengah semester tuh kan, sebelum akhirnya setelah Maret dan seterusnya itu kan online. Sebelumnya kan masih offline. Gue tuh 8 kali nggak masuk. 4 kali itu karena gue sakit, 4 kali karena emang gue malas gitu. Tapi gue nanya ke Pak Nana nggak apa-apa katanya. Dia nggak mentingin absen katanya. Makanya di akun ini, ya akun akademika ITB gitu, kalkulus gue tuh nggak ada absen, memang nggak pernah diinput sama absennya Pak Nana gitu. Jadi unik-unik ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang belum tahu, jadi ada kehadiran minimal namanya kalau di kuliah tuh 80% biasanya. Kehadiran minimal 80%. Nah, misalkan ada 17 pertemuan berarti maksimal bolos 3 kali. Jadi kalau misalkan 3 kali bolos udah habis itu 4 kali, nah mungkin bisa berakibat tidak lulus. Tapi sekarang kalau online enak ya. Mau absen tinggal pencet gitu. Kalau dulu kan harus hadir ke kelas. Iya sih, Oke. cuma kadang online tingkat kita lupa buat absen tuh tinggi. Iya, bener banget. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, lebih resiko ditunjuknya tuh gede, dudukannya tuh lebih tinggi. Misalnya kalau kita ditunjuk pas offline kan, kita kan memang mau nggak mau harus memperhatiin kan. Ditunjuk ya setidaknya tahu lah. Kalau kita offline kayak gini kan, kalau FYI di ITB tuh, kalau di jurusanku tuh hampir semua dosen nggak ngewajibin on cam, jadi off cam semua hampir lah, kecuali satu matkul instrumentasi geodesia dasar itu harus on cam terus. Nah selainnya tuh kayak pokoknya di mute, sama video juga di mute gitu. Jadi bener-bener AFK lah, itu banyak lah. Makan sambil nge-game, tiba-tiba ditunjuk kan bener-bener kayak grogi sih kalau aku. Tapi ya mulai sekarang kayak udah memperbaiki lah. Mungkin kalau Leo enggak ya, Leo kan ini rajin banget nih, kayak akademisi banget. Gue semester 4 ini sering AFK ya, gara-gara sama Diki. Gue main Mobile Legends lah awalnya. Makanya Oke, gue oke. ngerasa ketinggal banyak gitu semester 4-nya. Soalnya itu tadi online tuh semua dimatiin kan. Iya, Dosen nggak tahu, tiba-tiba ditunjuk gitu kan, kayak teman gue sama Farid tuh ditunjuk kemarin tiba-tiba pas banget gitu. Maksudnya abis Diki ke Farid gitu kan. Nanya ke gue aja nggak merhatiin kan. Gue cuman, woi lu dipanggil gitu dong. Gue nggak tahu. Lu Gue bisa matkul apa, Le? MP. Oh iya, gue kemarin ini kalau boleh cerita ya, pengantar surveying itu kan digabung ya Cirebon Ganesha. Itu emang dosnya rada killer sih, sorry gue terang. Terus gue sholat kan karena kuliahnya jam 3. Ya gue emang dari awal banyaknya lebih nggak merhatiin sih. Terus gue lagi sholat, terus gue ditunjuk dari sekian banyak orang lah, gue ditunjuk
coba hari Satria gitu, aku lagi sholat gini ya, misalnya aku batal sholat terus ngejawab juga kayaknya nggak bakal tahu sih, udah gue diem aja sih. Jadi kalau ditunjuk tuh katanya pada diem, oh nggak ada ya. Iya, itu sama kok, sama di Sapak juga Iya. seperti itu. Sama yang Kayak- main ini, sebentar. Iya, gimana? Sebenarnya kuliah online ini harusnya bisa menjadi lebih keuntungan lebih buat kita karena waktunya itu banyaknya kepangkas. Misalnya dulu kita pas offline tuh ada waktu buat kita berangkat ke kelas, ada waktu buat kita cari makan, terus dan lain sebagainya. Nah itu kan sekarang dipangkas semua kan, sehingga Iya, benar. menurut aku sih waktunya lebih banyak yang online gini. Harusnya menjadi lebih keuntungan buat kita, tapi nyatanya malah kayak kita yang seolah-olah, kalau aku sih kayak nyanyain gitu, kayak malah jadi rada nyaman gitu kan, Dia jadinya itu manusia. main game gak merhatiin malah terus-terusan itu, jadi rada bahaya juga sih. Terus yang kedua, kalau offline ini kemarin dulu rapat bareng Tera ya. Tera itu himpunan geofisika di ITB. Itu ada statement menarik banget ya, kayak online ini menjadikan ajang kita buat menguji integritas kita. Woi. Nah, maksudnya kita emang bisa pas dosen nerangin, kita sambil makan, sambil nge-game, sambil tidur dan lain sebagainya, itu emang bisa kan kita ngelakuin itu. Cuma ya lagi-lagi ini buat uji integritas kita. Jadi ya kita harusnya tetap stay di depan laptop terus sambil nyatet, sambil aktif. Harusnya kan seperti itu. Nah, integritas diuji ya melalui ini kayaknya momen yang tepat sih. Tapi lagi-lagi kalau aku sih belum berhasil. Tapi dari Tera itu kemarin keren banget. Oke. Nah, jadi sebenarnya menguji integritas juga ketika ujian ya sebenarnya. Iya dia. Iya, benar banget. Oh, Kenapa seperti itu? nggak tahu ya, kalau di jurusanku ujian nggak semuanya berbagi sih. Maksudnya ada memang yang minta passing gitu, tapi yang ngasih jawaban juga kayak rada pelit-pelit sih masih. Juga kalau misalnya kita ngerjain terus kita bisa merasa bener ini karena udah belajar gitu ya. Terus ada yang minta passing gitu kan, rada apa ya, dalam bahasa Jawa itu eman-eman gitu kan, sayang gitu kan. Sayang ya. Ya, cuma kalau kita yang nggak bisa terus kan kita passing sana sini, rada itu juga sih. Iya. Kalau ujian online menurut lu gimana, Le? Sama kayak di ujian online tuh integritas juga diuji loh. Kalau di ujian offline itu gua akui ITB ketat banget gitu. Bahkan Iya. temen gua, saya sebut nama ya, semester 1 ketahuan bikin contekan gitu. Si Ari mungkin tahu juga lah orangnya. Gua nggak tahu ya, karena gua nggak ikut waktu itu, kalau nggak salah pas Iya. UPK aku, itu UP. gue di asrama, gue di kamar, gue tidur, gue bangun begitu anak-anak selesai UP ngabarin ke gue gitu, ada cerita seru gini-gini. Gue apaan tuh, ketahuan bikin kopelan gitu, nggak tahu diselipin di mana, pokoknya banyak dilipat kecil-kecil gitu. Terus gue bilang, Kapus bikin konten gitu buat apa? Gue bilang, dia nulis rumus itu nggak guna kalau dia nggak tahu cara masuk, cara makanya. Banyak banget udah ketahuan. Benar. Kena itu dia kan. Benar. Untung itu Cirebon katanya kan, jadi nggak terlalu diinin. Kalau di Ganesha itu katanya bisa skor segala macam gitu kan. Bulang emang aku sih integritas kalau online ini diuji banget gitu. Ya jadi kemarin ada, jadi teman-teman kalau mikir ITB orangnya rajin terus bener-bener lurus gitu, terus ada sebagainya, enggak juga itu. Kalau menurutku sih dari orang yang mungkin belok ya, dalam arti nggak benar gitu, juga ada juga gitu. Iya. Kemarin kalau nggak salah juga ada yang dengar karena ujian online gini ada yang pakai joki gitu kan, kalau nggak salah sih. Bisa juga ya Mungkin ada sebenarnya. yang sampai tahu gitu. Iya. Karena mapel ini kan ada yang lebih menguasai kan cutting kan, mungkin dianggap khatam gitu. Terus mereka yang ngerjain gitu. Kan itu kejahatan yang besar ya menurut gue ya. Ya Iya, sampai di level ITB masih ada yang kayak gitu kan. Ya gimana gitu. Oke, sebenarnya malah jadi penasaran nih, mumpung kondisi baru ngomongin online gini. Ini kan jurusan yang sebenarnya jurusan lapangan ya, praktek di lapangan gitu ya. Nah, kalau misalkan di kampus Jatinangor sendiri, apakah kebutuhan buat praktikum itu udah terpenuhi kemarin waktu offline? Terus sekarang kalau online seperti apa gitu? Jadi hampir matkul di geofisika tuh kayak ada praktikumnya gitu lah. Dan untuk kebutuhan di kampus Cirebon kan, kalau misalnya kita pindah kan nggak mungkin lah praktikumnya di Indonesia. Jadi
beli gitu kan, beli lagi alatnya. Dan kemarin dari pihak jurusan Geofisika Kampus ITB udah kasih tahu kalau udah beli alat-alatnya. Emang iya sih ditunjukin alatnya, ya menarik lah, banyak gitu. Sedikit cerita dari cutting tuh pada bilang gini, alatnya tuh mahal banget serius. Jadi mahasiswa tuh bukannya takut nggak bisa, tapi takut ngerusak gitu. Kalau untuk alat kegeman, kalau nggak salah ada yang nyampe 2 miliar gitu. Ya ini rada mahal banget. Gitu. Nah kalau pas di Jatinangor dulu kan TPB, jadi praktikumnya cuma matematika, fisika, kimia, iya. sama coding kan, sama itu ya ininya dulu ya, karena itu kan masih bisa lah di akademi. Tapi kalau untuk pindah ke Cirebon udah disediain sih, udah dibeli juga. Kalau untuk online gini, kalau misalnya praktikum yang berbau biologi gitu kan, kayak harus ngukur batu dan sebagainya, itu sekarang kita dijelasin tentang video caranya ngukur doang. Caranya ngukur gini loh. Oke. Kita dikasih data, kita nggak benar-benar ngukur barang, tapi kita ngasih data diameter batuan segini, tingginya segini, densitas segini. Sehingga kita kalau nyari apa itu, tapi kita nggak mentah-mentah cuma dikasih data, kita juga tahu kok cara ngukurnya, cara gimana, mengidentifikasinya kita tahu. Gitu. Oke, keren banget. Jadi beradaptasi dengan situasi online. Kalau Mas Leo gimana Mas? Mungkin boleh sedikit cerita-cerita. Cuma kalau praktikum sih waktu TPB untuk ya fisika dasar, kimia dasar, komputasi itu adalah, itu bisa diakalin. Soalnya terus juga lab fisika dasar dan lab kimia dasar di Jatinangor itu malah lebih bagus loh dari Ganesha. Oh, Itu lebih bagus. Emang benar. Kita pakai lift dulu kalau ke. Iya, ada liftnya. Soalnya aku juga pernah pakai buat fisika sama kimia. Rapi banget juga kan. Iya, bersih. Meja-mejanya. Bahkan Nah, dosennya pun bilang emang lebih bagus yang di Jatinangor daripada yang di Ganesha. Yang di Ganesha itu kalau masalah mejanya masih kayu gitu ya. Kalau kita udah kayak lebih modern gitu. Sama komputasi itu kan cuman ya paling lab komputer lah, itu bisa diakalin. Tapi kalau untuk praktikum yang ada di jurusan di Jatinangor itu nggak ada, dan di kampus Cirebon pun masih dalam pembangunan gitu kan. Karena memang kayak kata Hari tadi, alat-alatnya juga mahal gitu. Gue kalau nggak salah pernah wawancara sama cutting gitu kan, nanya ada ITB baru beli alat dari Kanada, alat geolistrik 5 miliar, gue bilang buset mahal banget. Makanya gue itu beli juga megang-megang gitu. Itu yang spesifik ke jurusan geofisika sih emang mahal sih rata-rata. Ya, tapi udah ada lah ya, disediakan oleh pihak ITB, jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan nanti offline ya. Oke, kita udah ngomongin banyak banget soal kuliah, praktikum, dan bahkan juga yang dibahas. Nah, yang terakhir nih, pesan yang bisa disampaikan mungkin buat teman-teman yang berminat buat masuk khususnya ke FTTM Kampus Cirebon. Buat yang kenali lebih dalam lagi minat dan bakat kita, apakah bener nih nggak nih FTTM Cirebon ini sesuai sama kita atau enggak, biar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Terus juga kalau udah di cross check ternyata emang bener minat di sini, bakat di sini, yaudah coba belajar rajin, berusaha, terus cari motivasi dan cari kalau perlu cari sosok anutan atau mungkin cari kenalan gitu yang kayak misal kenal cuttingnya dari FTTM Kampus Cirebon yang udah paham, biar lebih dapat mindsetnya gimana bisa kesana gitu. Terus kuliah mau survive di sana gimana caranya gitu. Sebenarnya kalau untuk motivasi ya, kalau mau masuk perguruan tinggi yang favorit khususnya ITB, FTTM, itu aku udah pernah tulis tips lah, pokoknya panjang aku cerita itu di Quora, aplikasi Quora. Itu sempat viral juga, sempat di up sama Twitter dan sebagainya, sempat viral lah intinya. Itu mungkin boleh dibaca ya teman-teman kalau misalnya minat, ada di bio IG aku nanti. Terus mungkin nanti bisa dikasih linknya ya Mas buat di deskripsi di iya boleh. Kalau misalnya ditanya kenapa harus FTTM ITB, kenapa harus masuk itu, menurut aku nggak harus sih. Maksudnya kalian mau masuk manapun, masuk FTTM Cirebon, menurut aku nggak masalah. Kita nggak sedikit merasa bangga juga, nggak merasa biasa aja lah. Kalau misal mau masuk ya nggak apa-apa sih, kalau nggak juga nggak apa-apa juga. Artinya toh kalau kamu masuk ke FTTM Cirebon juga nggak ada untungnya juga, mungkin secara dampak besar juga nggak ada buat kita. Tapi kalau untuk semangat bagaimana cara dapat PTN negeri ya, mungkin kalau misalnya belajar kamu masih biasa-biasa aja ya, pasti
sebenarnya biasa, kecuali kalau kamu memang terakhir super genius. Terus kembali lagi, kalau ITB basicnya adalah teknik dan sains, ya kuat-kuatin, bukan dikuat-kuatin. Kamu harus bermain licik dalam belajar, dalam arti harus ada trik-trik khusus lah. Kalau aku dulu awalnya nggak suka fisika jujur, tapi karena kenapa sih kok bisa sulit gitu fisika, ternyata aku menyadari si guru tuh SMA rata-rata menjelasnya tuh nggak detail, latar belakang rumus ini muncul kayak gimana itu nggak dijelasin. Terus kalau misalnya dalam rumus ada variabel yang berubah, itu dampaknya apa terhadap fenomenanya nanti itu nggak dijelasin. Terus asal usul rumusnya ini turunannya dari mana itu nggak jelas. Terus yang penting lagi, kalau ngasih contoh soal tuh ujuk-ujuk yang sulit gitu, aduh nggak bakal, bener. malah kebencian malah muncul ke kita ke fisika gitu kan. Iya benar itu benar. Simple naik ke simple, yang lebih sulit. Kalau misalnya kita stuck nih ngerjain soal nggak bisa, kita jangan langsung buka jawaban atau nanya ke teman, itu menurut aku fatal. Kita kembali ke materi. Terus materi udah dibaca lagi, udah paham lagi, kita ke soal lagi. Kalau begitu terus sampai 3 kali, sampai 5 kali lah. Kalau misalnya emang benar-benar stuck banget, baru kita nanya teman pun jangan langsung semuanya dijelasin, nggak, lebih sedikit dulu, biar kamu kayak teringat lah nanti kalau misalnya ada soal yang serupa atau konsepnya hampir sama gitu. Sehingga dengan cara seperti itu, aku kayak ngerasa fisika jadi bukan masalah lagi. Itu aku nemuin cara kayak gitu tuh setelah UN. Nah, jadi waktunya singkat banget kan, setelah UN sampai ke UTBK itu kan singkat. Iya benar. Jadi bukan nunjukin sombongannya, tapi menurut aku itu cara berhasil. Buktinya fisika aku sama matematika aku dulu, kalau boleh jujur, di atas 4 nilainya. Tapi ada tipe TPS aku yang kepala 4, jadi rata-ratanya nggak sampai 700. Itu sih yang pertama. Yang kedua, yaitu karena fisika penting ya, karena jurusan favorit ya basicnya fisika semua lah. Coba bilang FTI, FTMD, STEI, FTM dan lain sebagainya itu ya lagi-lagi fisika yang dominan. Kalau misalnya kamu minat ke situ fisikanya masih biasa-biasa aja, ya perbaiki lagi lah, kamu harus cari cara yang terbaik buat belajar fisika. Terus apalagi ya, itu aja sih paling gitu. Oke, terima kasih Mas Leo dan Mas Henry. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik buat masuk FTTM Kampus Cirebon ya, mungkin khususnya, ingat, kenali dulu jurusan yang ada di FTTM Cirebon ini, jangan sampai salah jurusan, karena beda ya, di Cirebon ini cuma ada 3 yang untuk FTTM-nya. Dikenali dulu apa yang dituju, terus juga perbaiki cara belajar ya, tadi udah dibilang juga, kalau misalkan nggak suka fisika, gimana caranya biar bisa ngertiin fisika gitu, itu penting banget. Termasuk juga matkul mapel yang lainnya gitu, seperti kimia mungkin, atau mungkin biologi ya, buat UTBK gitu. Oke, itu ya, mungkin kita ngobrol-ngobrolnya sampai sini dulu ya. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas buat saat ini. Mungkin nanti ke depan bakal ada collab lagi ya dengan jurusan FTTM apa sih, tadi teknik fisika ya. Kedepannya mungkin bakal bikin video apa, mungkin kalau misalkan udah offline bisa keliling-keliling banget bareng kampus jadi Nangor, atau mungkin kampus Cirebon bahkan kalau udah jadi ya, bakal asik banget gitu. Atau mungkin juga ada mau collab juga dari FTTM, dari teknik fisika juga ke SMK juga boleh banget kayak gitu. Ada yang mau sampaikan sebelum ditutup ini ya? Oke, sedikit ini ya, pengen ngucapin ini sih, terima kasih lagi ke pihak kronologi 19 Cirebon, karena dengan adanya ini mungkin rasa apa ya, berkenan kita lebih gitu, maksudnya yang tadinya mungkin nggak saling tegur sapa atau nggak ada interaksi sama sekali kan, dengan adanya ini membuktikan kalau kita masih ada rasa ingin ya bersatulah sebagai ITB Kampus Cirebon. Mungkin itu aja sih, thank you banget lah intinya. Oke, dari Mas Leo ada nggak yang mau sampaikan? Mau bilang terima kasih ya buat waktunya, buat kesediaannya ini kan, jadi kayak membantu memperkenalkan FTTM Kampus Cirebon gitu. Terus juga hari tadi kita mendekatkan sesama mahasiswa kampus Cirebon, kan kita punya kesamaan itu sama-sama mahasiswa untuk kampus. Kita punya
banyak pengalamannya sama, punya banyak keresahannya sama, bahkan ya tahulah rasanya jadi masih sama di kampus itu seperti apa gitu. Jadi ada bonding di antara kita gitu, sehingga ada keluarga yang besar kuat gitu di antara mahasiswa kampus Cirebon gitu. Oke, makasih Mas Dewa dan Mas Andri. Ya oke, segitu aja obrolan dengan soal kepo-kepoan tentang STTM kampus Cirebon ya. Semoga bisa bermanfaat buat siapapun yang nonton, buat adik-adik kakak tingkat mungkin yang pengen pindah dari UGM, dari kampus yang lama mungkin pindah ke STTM kampus Cirebon mungkin ya, atau mungkin SHPPK kampus Cirebon juga boleh ya. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Silahkan tonton juga video-video dari channel Tala Kita yang lainnya yang tidak kalah menarik. Stay terus, pandangin terus hidup Tala Kita. Oke, bye bye.